Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhaimin. Saya dari kelas 12. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 1 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Setiap inovasi dalam teknologi bertujuan memberi manfaat positif bagi kehidupan manusia. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu dibagi menjadi 5. A. Aspek politik. Berikut dampak positif dari perkembangan iptek di bidang politik. 1. Dalam demokratisasi. Salah satu tujuan utama dalam menggunakan politik dibantu dengan teknologi informasi adalah adanya peranan besar masyarakat dalam program-program pemerintah. 2. Dampak ramah lingkungan. Dengan menggunakan teknologi informasi berarti informasi yang disampaikan kebanyakan menggunakan media digital. 3. Cepat, efisien, dan nyaman. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. 4. Politik internasional. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. B. Aspek ekonomi. Sekarang ini dalam perekonomian suatu negara, jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah dampak positif dari adanya perkembangan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi. 2. Terjadinya industrialisasi. 3. Produktivitas dunia industri makin meningkat. 4. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill. 5. Di bidang kedokteran, kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. C. Aspek sosial. Adapun dampak positif dari perkembangan iptek di bidang sosial, yang pertama yaitu menjunjung tinggi pelaksanaan hak asasi manusia. 2. Mengadakan pertukaran pelajar antar negara. 3. Meningkatkan rasa solidaritas sosial antar bangsa di berbagai negara. 4. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. 5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. D. Aspek budaya. Berikut dampak positif dari perkembangan iptek di bidang budaya. Yang pertama, meningkatnya penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah sehingga menyejahterakan masyarakat. 2. Mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup melalui jual beli secara daring. 3. Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi. 4. Memudahkan masyarakat berkenalan dengan berbagai budaya bangsa lewat internet dan media lainnya. E. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Berikut dampak positif dari perkembangan teknologi di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. 2. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. 3. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang berprofesional. 4. Rakyat merasa terlindungi dari ancaman pihak yang tak bertanggung jawab menghancurkan negara. 5. Rakyat dapat menentukan haknya sendiri dalam membangun bangsa sesuai dasar-dasar negara yang ada.
2. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya dapat memberi dampak positif saja, melainkan juga dapat memberi dampak negatif. Hal tersebut disebabkan adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah. Berikut ini merupakan beberapa dampak negatif yang muncul akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yaitu ada 4. A. Aspek politik. Walaupun penggunaan teknologi informasi dalam politik memberi keuntungan yang sangat banyak, tetapi ada dampak negatifnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya. Walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat mengurangi pengeluaran biaya daripada konvensional, namun untuk membuat infrastruktur dan teknisnya mengurangi biaya yang sangat mahal. 2. Jangkauan akses. Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berbeda jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses websites, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia. 3. Transparansi. Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang ditertibkan oleh negara sendiri. Alasannya karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. 4. Privasi. Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi, privasi dari seseorang makin sulit untuk dijaga. B. Aspek ekonomi. Berikut pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. Yang kedua, terjadinya pengangguran bagi individu yang tidak memiliki skill dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, misalnya konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang keempat, dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing. C. Aspek sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, perkembangan iptek juga dapat membawa dampak negatif, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, muncul kejahatan baru seperti penipuan, penculikan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman virus dan spam, penyadapan saluran telepon, dan masih banyak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi. Yang kedua, banyak perilaku penyimpang yang terjadi, khususnya pada remaja karena tidak bisa memilih mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak. Yang ketiga, tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar menurun karena lebih percaya dengan internet untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung kepada orang yang mengetahuinya. Ketergantungan kepada internet makin meningkat. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti pelacak kondisi tempat mereka dan melakukan kejahatan. Yang dua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris dan untuk mencari pengikut. Yang ketiga, berkaitan dengan teknologi, senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir dan senjata biologi dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, perkembangan yang cepat dari teknologi informasi beserta teknologi perang lainnya memungkinkan penciptakan jenis perang yang berbeda seperti pada perang Teluk, perang yang menunjukkan penguasaan pengetahuan mengungguli senjata dan taktik. 5. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi cyber war. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan iptek. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dipengaruhi oleh
pola pikir manusia di masa itu. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan iptek yaitu ada 4. A. Peranan pemerintah. Peranan pemerintah sangat penting dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Iptek dapat maju dan berkembang jika pemerintah memberi dukungan penuh. Misalnya, pengadaan atau pembangunan infrastruktur. B. Sumber daya manusia yang berkualitas. Suatu ilmu pengetahuan dan teknologi memang harus berkembang. C. Arus globalisasi. Arus globalisasi memicu perkembangan iptek di Indonesia karena globalisasi merupakan penghilangan batas-batas suatu negara dalam memperoleh informasi. D. Pengaruh dari negara lain. Perkembangan iptek di Indonesia tidak lepas dari pengaruh negara lain. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.